warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasyanka Febiola dari kelas A119. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan penelitian eksperimen. Dan saya mengambil farmasi bahan alam. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu bahan alam dan mengapa saya mengambil farmasi bahan alam tersebut. Nah, bahan alam merupakan semua bahan-bahan yang diperoleh atau diambil dari alam. Cara pengambilannya pun secara alamiah, tidak terdapat proses sintesa, dan dipergunakan sebagai bahan baku obat dan lain sebagainya. Obat bahan alam merupakan bahan baku atau obat jadi yang bahan bakunya diambil dari alam. Bisa dari tumbuhan, hewan, ataupun mineral, termasuk ke dalam jamu, fitofarmaka, dan obat tradisional. Nah, mengapa saya mengambil farmasi bahan alam? Karena Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati, tanaman-tanaman obat, biaya yang dikeluarkan pun tidak banyak, dan bahan-bahannya pun mudah didapat. Potensi bagi obat bahan alam sangatlah besar, baik dari segi kesehatan maupun perekonomian. Maka tidak heran jika banyak orang yang melirik bahan alam tersebut. Mulai dari orang kehutanan, orang pertanian, kimia, biologis, dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai rancangan penelitian dan rancangan penelitian eksperimen. Rancangan penelitian merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan penelitian, terutama pada jenis penelitian yang bersifat analitis. Suatu penelitian memerlukan rancangan penelitian, karena suatu penelitian apabila tidak terdapat rancangan sama halnya seperti membangun rumah tanpa menggambar. Seorang peneliti harus memenuhi 5 kriteria secara optimal. Yang pertama, ada keterkaitan atau relevansi data. Yang kedua, ada objektivitas. Yang ketiga, ada validitas. Yang keempat, ada reliabilitas. Dan yang terakhir, ada teknis pelaksanaan yang efektif dan efisien. Rancangan penelitian eksperimental yaitu rancangan studi yang dikembangkan untuk mempelajari fenomena dalam kerangka hubungan sebab akibat. Penelitian eksperimen seperti menguji coba suatu bahan yang belum diketahui apakah berhasil atau tidak. Maka dari itu, bahan tersebut perlu diuji coba. Misalnya seperti pada obat-obatan, diuji coba kepada hewan tersebut sebelum kepada manusia. Kolerasi hubungan sebab akibat dipelajari dengan memberikan perlakuan atau memanipulasi. Korelasi sebab akibat dapat diungkap melalui rancangan eksperimental, yaitu dengan adanya manipulasi atau perlakuan peneliti terhadap subjek penelitian. Lalu, efek manipulasi tersebut diamati. Terdapat 3 ciri esensial dalam rancangan penelitian eksperimental, yaitu yang pertama, manipulasi suatu variabel. Yang kedua, mengamati perubahan efek pada variabel lain atau variabel dependen. Yang ketiga, ada pengendalian pengaruh variabel lain yang tidak dikehendaki. Berdasarkan modus pengendalian situasi penelitian, rancangan eksperimen dibagi menjadi 2 jenis, yaitu eksperimen murni dan eksperimen semu. Jenis-jenis rancangan eksperimen ada 3, yaitu jenis rancangan pra-eksperimen, jenis rancangan eksperimen, dan jenis rancangan eksperimen semu. Yang pertama ada jenis rancangan pra-eksperimen, dibagi menjadi 3, yaitu one group design, one group pretest post-test design, dan the static group comparison. Yang pertama ada one group design, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan satu kelompok yang diberi perlakuan, kemudian diobservasi akibatnya. Yang kedua ada one group pretest post-test design, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan satu kelompok yang diberi perlakuan tertentu, kemudian diobservasi sebelum dan sesudah perlakuan.
Yang ketiga, ada the static group comparison, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan dua kelompok. Satu kelompok diberi perlakuan dan kelompok lain sebagai kontrol. Kemudian diobservasi akibatnya. Yang kedua, ada jenis rancangan eksperimen yang digunakan untuk mencari hubungan sebab akibat dengan adanya keterlibatan peneliti memberikan perlakuan terhadap variabel bebas. Ada 3 macam, yaitu randomized control group pretest post-test design, ada randomized Solomon fork group design, ada factorial design. Yang pertama ada randomized control group pretest post-test design, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan dua kelompok. Satu kelompok diberi perlakuan dan kelompok lain sebagai kontrol. Kemudian diobservasi sebelum dan sesudahnya. Yang kedua ada randomized Solomon fork group design, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan lebih dari satu kelompok perlakuan dan kelompok lain sebagai kontrol. Kemudian diobservasi akibatnya. Yang ketiga ada factorial design, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan banyak kelompok yang mendapat satu atau dua variasi perlakuan secara bersamaan. Kemudian diobservasi akibatnya. Yang ketiga ada jenis rancangan eksperimen semu yang digunakan untuk mencari kemungkinan hubungan sebab akibat tanpa melakukan randomisasi dan tanpa kontrol lingkungan yang ketat. Ada 2 macam, yaitu yang pertama ada the time series experiment, yang kedua ada non-randomized pretest and post-test control group. Yang pertama yaitu the time series experiment, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan satu kelompok yang diobservasi beberapa kali sebelum dan sesudah perlakuan. Yang kedua ada non-randomized pretest and post-test control group, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan dua kelompok tanpa randomisasi. Satu kelompok diberi perlakuan dan kelompok lain sebagai kontrol, kemudian diobservasi sebelum dan sesudahnya. Sekian penjelasan mengenai rancangan penelitian eksperimen farmasi bahan alam dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.